wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Herani di acara Junjung UKM AMTV. Dan hari ini saya ditemani dengan Ibu Rima Mareta. Beliau nama usahanya adalah Zake. Apa itu Zake? Nanti kita tanya-tanya kemana Bu Rima. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam. Sehat Bu Rima? Alhamdulillah. Sebelum kita tanya bagaimana produk Zake, kita tanya dulu yuk background Bu Rima seperti apa. Nah Bu Rima, jenengan backgroundnya seperti apa sih Bu? Mau diceritakan, di-sharingkan ke pemirsa? Saya backgroundnya ibu rumah tangga. Nggih. Ya awalnya yang suka-suka bikin kue, akhirnya ya terciptalah produk ini. Awalnya hanya suka bikin kue buat anak biar nggak jajan. Begitu mungkin ya Bu. Akhirnya tercetuslah Zake ini ya Bu ya. Betul. Berarti awalnya akhirnya mencintai produk. Ya sudahlah saya jualan Zake ini aja. Monggo diceritakan Bu. Ya awalnya itu dulunya kan cuman bikin-bikin kue seperti cake-cake kayak gitu. Ya. Akhirnya ikut pelatihan, terus akhirnya waktu pelatihan itu kita diajarin bikin ini olahan coklat. Olahan coklat. Berarti Gitu. pelatihannya banyak macam. Banyak. Tapi iya. Ibu mengikuti pelatihan coklat Iya, begitu. waktu itu. Terus akhirnya kok timbul ide bikin coklat dengan campuran keripik jagung ini. akhirnya Iya. sesudah deh mencintai keripik jagung coklat ini akhirnya dari sekian banyak peristiwa mungkin begitu. Iya betul. Dengan Dari awal. berbagai macam ini. Berbagai macam drama Korea begitu. Akhirnya mencintai Zake dengan identik coklat keripik jagung begitu Bu ya. Betul. Kalau boleh tahu Bu, modal awalnya berapa Bu? Modal awal mungkin kurang lebih ya 500-an. 500 ya? Iya. 500 sampai akhirnya sudah berapa lama Ibu ini jualan Zake ini? Kalau untuk ini masih baru sekali ya, apalagi sekarang kayak gini ya, jadi ya masih jalannya lambat banget. Semangat Bu, tetap semangat. Nah, tetap semangat tetap ya. semangat, tetap semangat. Nah, kalau ngomongin Zake Bu, apa sih Bu arti nama Zake ini Bu? Zake itu dulu dari nama anak sih sebetulnya, karena saya sama anak saya suka bikin kue, jadi ya saya bikin salva cake gitu, jadi Zake, saya singkat Zake Ya gitu. itulah emak-emak ketika sudah namanya anak menjadi brand, Iya. itu doanya pasti long lasting gitu ya, biar sukses anaknya begitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk lokasi usaha Bu, lokasi produksinya ada di mana Bu? Lokasinya sayanya sekarang lagi di Rusunawa Sumurwelut, Semua Surabaya pinggiran. Surabaya Mojok Notok Jeduk gitu. Iya, Lakar Santri Mojo. Nah, yang di daerah Lakasantri dan sekitarnya jangan underestimate dengan Surabaya Pojok. Ada pengusaha di sini keripik coklat jagung begitu, Bu Rima. Zakenya ini loh yang membuat penasaran, apa sih kok akhirnya mengkombinkan coklat dan jagung. Nah, itu nanti kita bahas ya. Yang jelas Bu Rima ini seorang ibu rumah tangga biasa begitu Bu. Betul. Yang hanya biar anaknya tidak jajan, sering bikin kue, sering bikin kemudian ikut pelatihan dan akhirnya jualan begitu Bu ya. Betul. Kalau boleh tahu usahanya mulai tahun berapa? Tahun berapa ya? 2016 sebetulnya. 2016. 2016. Berarti Sudah mulai bikin kue. Oh, bikin kuenya. Iya, bikin kue terus terima pesanan kayak hanya gitu. sebatas itu awalnya. Iya, awalnya. Kue. Tapi sampai sekarang masih terima nggak Bu? Pesanan nggak untuk kue basahnya? Masih ya. Masih Cuman terus. Ibu fokus di Fokusnya Zake. ke sini, Oh, iya, jadi betul. Bu Rima masih menerima pesanan kue basah begitu ya dari Iya. daerah Lakasantri dan sekitarnya. Barangkali butuh kue basah langsung aja ke Bu Rima begitu Bu ya. Betul. Monggo di-sharing Bu nomor teleponnya, barangkali ada yang lihat Nomor pemirsa. teleponnya ada di 0895 8000 21454. Monggo 454. kek tatat juga bisa semuanya. Aman terkendali ya Bu ya. Yang jelas Bu Rima ini kalau boleh tahu Bu, range harganya dari berapa ke berapa Bu? Yang mana? Untuk Zake ini. Untuk yang ini. Kalau biasanya saya naruhnya sih 15, tapi kalau kadang di outlet kan dinaikin. Iya, kalau udah dinaikin. Kita sebelum ngomongin ke kue dan produksinya, kita kembali lagi ke keluarga ini. Anak-anak bagaimana? Keluarga mendukung Bu? Mendukung banget. Banget Iya. ikutan produksi gitu? Iya, kadang-kadang bantuin. gitu. Waduh, seru nih kayaknya keluarganya Iya, ini. semuanya Seru. kerjasama. Kerjasama. Iya. Suami juga mendukung Bu? Iya, mendukung. Suami mendukung ya. Apalagi dengan cara seperti ini, mungkin quality time ibu di rumah lebih banyak begitu Bu ya? Betul, iya. Kalau untuk legalitas usaha udah sampai mana Bu?
Kemarin ini sudah saya halal, tinggal turun suratnya aja. Tinggal tunggu turun suratnya gitu ya Bu ya. Berarti ini sudah saya sudah ngurus halal kemarin, PIRT juga sudah semuanya. Berarti apa saja Bu? Ini PIRT, NIB gitu? Iya ada, NIB, UMK, SIUP, TDP udah ada. Jadi aman ya, Ada, nggak ya, takut alhamdulillah. diobrak gitu. Iya. Ya, karena memang legalitas usaha itu penting begitu Bu ya. Betul Nah, banget. mungkin bisa di-sharing Bu Rima, legalitas usaha itu sepenting apa sih sebenarnya? Sebetulnya legalitas itu ya buat kita ini ya lebih maju lagi sebetulnya. Kalau kita punya legalitas kan buat pengurusan dari PIRT, halal kita nanti bisa gitu loh kan. Kalau PIRT halal harus punya NIB, UMK, SIUP. Jadi kita bertahap dulu sebetulnya kalau pengurusan legalitas. Gitu Kita ya, Bu harus ya? punya apa dulu kan berjalan gitu. Haruskah kita sabar? Wah, harus sabar Bu ya? Memang harus sabar. Saya juga sabar. Lama ini juga prosesnya. Gemes itu, nggak beres-beres gitu. Betul. Jadi intinya sebenarnya jadi pengusaha itu harus sabar dengan proses gitu ya. Betul. Nah, kalau ngomongin tentang usaha Bu, secara Ibu sudah mulai berusaha dari tahun 2016 begitu Bu ya. Sudah pasti naik turun lah itu rasain begitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk awalnya menyiasati modal sekarang bagaimana Bu? Sekarang kalau kemarin apakah ada manajemen keuangan tertentu gitu mungkin? Iya benar. Ya itu Biar caranya. biar duit dapur nggak ikutan ini. Ya, betul. Gitu. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Tabungan-tabungan itu sudah yang tadinya bisa ditabung sekarang harus diambil lagi karena memang keadaan kan seperti Ya, itu. tapi pada dasarnya seorang ibu rumah tangga memang harus pintar-pintar berhemat begitu Bu ya. Ya, pintar-pintar berhemat tetap membantu keuangan suami begitu ya. Tapi pada dasarnya ibu omsetnya berapa sih Bu kalau boleh tahu? Untuk sekarang dan kemarin, ini perbedaan sekarang dan kemarin ini. Kalau sekarang jangan ditanya. Saya nggak jadi nanya, saya pulang aja lah. Kalau kemarin sebelum pandemi Bu? Sebelum pandemi ya bisa lebih dari 10. Lebih dari 10, wow, Iya, satu satu bulan bulan, ya. iya, Kalau sekarang Bu, saya nggak jadi nanya, saya pulang aja. Jangan nanya kalau sekarang. Turun sampai berapa persen Bu? Banyak banget sih. Terjun payung. Kerasa banget ya. Iya, benar. Tapi secara tidak langsung ibu tetap semangat, tetap berusaha untuk ya sudah saya tetap berjuang di Zaki begitu Bu ya. Harus. Iya, harus Dukungan tetap. apalagi dukungan keluarga, gaspol begitu Bu ya. Iya. Dan juga untuk dari sekeliling ibu lokasi Rusunawa, apakah sudah mengenal Zaki Bu? Iya, Kalau ibu ada pengusaha di sini kenal? ada ya, kebanyakan sih. Ya, mulai ada yang tahu gitu kan. Kalau dari situ kan dari mulut ini beli ini di situ, beli ini di gitu. situ gitu kan akhirnya tahu. Akhirnya tahu ya, walaupun mak-mak berdasar nih pengusaha loh, Iya, pengusaha jangan main-main loh gitu Bu ya. Tapi kalau untuk produksi Bu, kita ngomongin sedikit membahas produksi sebelum benar-benar masuk ke segmen produksi ya Bu ya. Iya. Untuk produksi, ibu berapa lama Bu produksinya? Maksudnya Untuk bikin ini berapa lama? Satu hari jadi kah? Atau butuh berapa hari untuk jadi? Iya, sehari aja jadi. Sehari jadi untuk berapa piece, berapa biji? Bisa sampai lihat tenaga kerjanya ya. Nah, lihat tenaga kerjanya. Lihat Jadi, tenaga kerjanya. itu lagi ya, lihat pesanan Iya, juga mungkin iya, begitu ya. betul. Manu, ini gandeng sana sini Bu, gandeng tetangga, gandeng keluarga. Iya. Gandeng biasanya tetangga, gandeng gitu. keluarga. Kalau sudah orderan banyak baru gandeng tetangga, saudara gitu. Oke. Sebanyak. Kita akan kembali lagi setelah tayangan iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Junjung UKM AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika dan Bu Rima di Junjung UKM AMTV bersama Zaki. Nah, untuk segmen kedua ini kita bicara tentang produksi dan jenis produknya. Nah, Bu, jenis produknya dari Zaki ini apa saja selain coklat keripik tadi, Bu?
Saya jagung? bikin sambal juga. Oke. Terus saya bikin kalau pas lebaran itu biasanya madu mongso ini yang ini. Itu enak banget itu. Iya, madu mongso itu kalau mau lebaran sudah full bikin itu terus. Sudah ada pesanan mungkin Sudah, begitu ya. iya. Sudah ada pesanan tertentu dari orang tertentu yang Benar, yang tiap sudah tahun. langganan ya Oh, sudah. berarti rasanya sudah pasti ini punyanya Bu Sudah Rima nih tahu, paling enak iya, begitu ya. benar. Akhirnya repeat order begitu. Iya, ya. tiap tahun repeat Tiap order, tahun. iya. Untuk Zaki ini madu mongso begitu ya. Madu mongso. Kalau untuk Zaki sendiri lebaran ini gimana, Bu? Alhamdulillah, tapi lebaran kemarin jalan. Jalan. Alhamdulillah jalan ya, Alhamdulillah ya, ya. jalan. Alhamdulillah ikut lebaran mungkin begitu. Alhamdulillah. Nah, ngomongin varian Zaki ini apa aja Bu variannya, Bu? Variannya untuk saat ini saya masih cuman ini aja ya. Hanya coklat keripik jagung ini Iya, saja masih sementara ini aja. Zaki. Iya. Tapi plus-plusnya banyak loh Bu Rima ini. Mulai dari tadi sambal tadi Bu ya. Iya, Kem- sambal. Sambal apa Bu? Sambal klotok, sambal bawang, sambal cumi. Oh gitu. Sambal Iya. klotok, sambal bawang, sambal cumi, kemudian ada tadi madu mongso untuk tiap Iya. lebaran. Tapi kalau misalnya ada yang pesan madu mongso di luar lebaran diterima Bu? Bisa. Bisa ya. Bisa, Dengan per kilonya minimal atau bagaimana? Iya, minimal. Biasanya kadang ini kalau buat apa hantaran itu biasanya. Nah, ini kan lagi musim nikah nih. Gimana Bu? Biasa ada hantaran tetel-tetel itu. Betul. Nah, Untuk itu. tahun ini dengan hantaran tetel-tetel itu itu ada pergeseran kah Iya. permintaannya? Iya, untuk saat ini berkurang. Berkurang ya Bu ya. Iya. Padahal nikahnya tetap itu. Iya, benar. Ya, kalau untuk variannya sudah kita ngomongin, kemudian kemasannya Bu. Kemasannya ini dapat ilmu dari manakah atau memang sudah dapat ilhamnya seperti ini? Monggo diceritakan mawon. Kalau dari kemasan sih sebetulnya saya dibikinin ya. Ini sebetulnya dapat fasilitas semua. Alhamdulillah saya ini dapat fasilitas semua, dimudahkan semuanya. Dari, pemerintah iya, ya? Dari Pemkot. Dari Pemkot Surabaya. Dari Pemkot Surabaya. Saya ikut pelatihan pahlawan ekonomi, tapi saya masuk yang pejuang mudanya. Oh ya, pejuang Iya. pejuang ekonomi untuk klasifikasi pejuang muda, Iya, begitu Bu masuk ya. yang pejuang mudanya. Oke, pejuang muda. Pada dasarnya mau pejuang ekonomi mau pejuang muda Sama sama-sama aja. sama saja pembinaan Pemkot begitu. Sama aja semuanya. Hanya karena usia saja mungkin yang dibedakan gitu ya. Aduh, harus muda terus Bu. Iya. Kalau ngomongin peralatan produksi Bu, secara bayangan saya peralatan produksi dari keripik jagung ini apa sih Bu? Mungkin dari awal pengolahannya bagaimana, membutuhkan blender kah mungkin atau bagaimana? Iya. Monggo silahkan. Benar. Ini kalau olahannya kan memang dari keripik jagungnya ini harus dihaluskan dulu. Oke. Jadi kita buat ini keripik coklatnya ini nggak ada tepung ya. Coklat pure coklat Tanpa murni. tepung. Tanpa Jadi tepung. tapi kita ada kacangnya. Oke. Pengganti tepungnya itu dari kacang. Kacang apa Bu? Monggo silakan di-share. Kacang biasa itu tapi yang disangrai. Oke. Jadi dihancurin semua juga, kacangnya dihalusin. Keripik jagungnya itu keripik jagung yang cepat-cepat itu loh. Itu juga dihalusin. Oh gitu. Habis itu kita campur sama coklatnya. Oke. Gitu. Jadi seperti kayak cake cemil apa? Cake kering gitu loh. Oke. Kue kering gitu. Ya. Kalau penasaran bagaimana bentuknya, langsung beli aja kayak gitu. Iya, betul. Nah ini saya penasaran dengan bentuknya ini. Nah kalau ngomongin jumlah tim Bu, berapakah tim karyawan gitu atau partner kerja, saya nggak bilang karyawan deh, partner kerjanya berapa orang? Kalau sudah rame bisa 4, 5 gitu. Menyesuaikan ya? Iya, menyesuaikan keadaan. Kalau Menyesuaikan. orderan banyak ya banyak. Itu di sekeliling ya Bu ya, di sekeliling Iya, tetangga, di sekeliling. keluarga gitu ya? Benar. Di sekeliling keluarga, tetangga. Jadi Bu Rima ini bukan tidak berdiri sendiri gitu ya Bu, tapi membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu Iya. note besar buat saya. Alhamdulillah. Betul ya Bu ya. Jadi monggo silakan banyak-banyak untuk pesan di Bu Rima, karena Bu Rima membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, untuk ibu mak-mak di sana gitu ya. Nah, Bu ngomongin tentang Zaki lagi, kita kembali ke Zaki. Keunggulannya apa sih Bu yang menyebabkan produk Zaki ini berbeda dengan yang lain? Keunggulannya ke produk saya ini kan mungkin nggak ada tepungnya gitu ya. Gak ada tepungnya. Nggak ada tepungnya. Kadang orang diet juga
Gak mau ada tepungnya, cemilan-cemilan yang nggak ada Itu tepungnya saya. bisa ini. Itu saya, Bu. Mengurangi tepung menambah nasi. Akhirnya dietnya gagal. Iya betul. Jadi tidak ada tepung ya, Bu ya. Tanpa tepung. Jadi hanya istilahnya bahan baku coklat, kacang dan keripik jagung tadi. Iya. Rasanya ini yang saya penasaran ini. Apakah tidak mengurangi rasa, Bu? Karena secara kalau camilan begini kan pasti membutuhkan tepung. Iya. Awalnya gitu ya. Tapi saya coba ngolah tanpa tepung. Saya ya butuh trial bolak-balik ini. Trial bolak-balik akhirnya, Iya, akhirnya berhasil jadi, takarannya begitu. Takarannya berhasil, akhirnya cocok, enak. Saya testerin semuanya, ternyata banyak yang suka, akhirnya saya berani. Akhirnya setelah sekian lama gitu. Lama bener ini. Lama. Kalau boleh tahu sharing dong, Bu, akhirnya ini jajanan yang mungkin menurut saya jajanan yang nggak biasa ini, karena harus trial error berapa kali memadukan kacang, jagung, juga coklat ya, Bu ya. Betul. Coklat yang pastinya ngomongin bahan baku, Bu. Nah, sedikit mengulas bahan baku. Sudah unggul dengan kacang, dengan jagungnya tadi sebagai bahan utama dan coklat. Nah, bahan bakunya pernah nggak sih, Bu, susah? Enggak sih, alhamdulillahnya enggak. Nggak pernah? Enggak pernah, karena kan bahannya kalau di pasar banyak. Banyak. Kalau untuk naik turun harga, iya, Itu sudah biasa itu. Sudah biasa. Apa yang menjadi kendala Ibu? Akhirnya naik turun harga ini kan kendala nih, Bu. Iya. Menyiasatinya bagaimana, Bu? Karena kita kan sudah diajarin ini ya, pelatihan tentang keuangan HPP. Manajemen keuangan tadi ya? Iya, HPP-nya tadi, jadi ketika naik, ketika turun kita masih aman. Masih aman. Iya. Jadi mau naik mau turun tanpa mengurangi standar begitu ya, kualitas Betul. dengan rasa. Ya mungkin keuntungannya lebih dikit kalau lagi bahan naik, tapi kan masih untung lah. Masih aman Masih gitu aman, ya, iya, benar. masih aman. Jadi kalau misalnya mau bahan naik, mau bahan turun, Ibu masih tetap stabil ya. Kalau turun juga tetap harganya begitu, Bu ya. Kalau naik pun standar kualitasnya juga masih sama, tidak ada kenaikan harga begitu, Bu ya. Iya. Kita nggak mengurangi kualitas meskipun bahannya naik. Tidak mengurangi kualitas walaupun harganya naik begitu, Bu. Nah, ngomongin lagi, kita balik lagi ke peralatan produksi, Bu. Kalau pesanan paling banyak kapan, Bu? Kalau pesanan Dari tahun 2016 sampai sekarang, pesanan paling banyak Ibu pernah pegang untuk Zaki sendiri maupun untuk kue basah kapan tuh, Bu? kayak lebaran ya biasa. Lebaran biasanya, momen lebaran ya. Momen lebaran itu sungguh luar biasa. Walaupun pandemi begini, momen lebaran masih. Iya, alhamdulillah kemarin meskipun pandemi jalan. Ya, karena orang lebaran nggak hanya butuh baju Alhamdulillah. baru, tapi butuh kue lebaran begitu. Sampai paling banyak berapa, Bu? Omsetnya sampean? Omset ya itu tadi sampai 10. Sampai 10 untuk lebaran saja. Iya. Wow, untuk lebaran saja 10 loh. Ini luar biasa loh Bu Rima ini ya. Jangan underestimate dengan mak-mak berdaster ini ya. Kalau udah bisa ganti baju, udah pegang blender, udah beda lagi nih. Ya. Ganti daster. Ganti daster. Dasternya mungkin tetap, tapi blendernya ini loh. Dan juga mixernya ini dipermainkan. Aduh, bisa nembus jutaan loh, jangan salah. Nah, terus ngomongin juga jagung, Bu, bahan baku jagung. Secara bahan baku jagung ini apakah ada klasifikasi khusus? Keripik jagungnya? Keripik jagung sebetulnya enggak ada sih, cuman kita lihat bahannya aja. Mungkin kan saya belinya ini campurannya sudah jadi jagungnya. Jadi saya cari yang benar-benar baru. Jadi tahan lamanya biar lebih nggak lama tengik lagi. juga mungkin ya. Iya, dari rasanya. Ada langganan, Bu? Udah belinya di sini aja deh gitu. Iya. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Cuman memang kalau pas lagi kosong kesini tapi alhamdulillah ada semua. Ada terus ya, Bu. Iya, ada jadi terus. aman ya. Iya. Kalau untuk bahan baku, Ibu juga turun sendiri kah untuk mulai Iya, beli pemilihan? sendiri, saya cari sendiri. Quality controlnya juga Ibu sendiri, walaupun Iya, banyak karyawan. Saya nggak sendiri. bilang karyawan deh, saya bilang partner ya. Jangan. Partner. Teman berjuang sesama. Teman berjuang. Ya, kita ngomongin teman berjuang bersama begitu Iya, ya. teman berjuang bersama. Ya, kalau teman berjuang bersamanya ini paling banyak berapa orang, Bu? Ya itu tadi, bisa 2, bisa 3. Lihat-lihat. Tergantung. Lihat-lihat pesanannya. Lihat pesanannya. Kalau untuk hantaran tadi yang madu mongso itu Ibu ngolahin sendiri? Iya, ngolah sendiri. Wih,
Kalau hantaran malah sendiri. Tangannya nggak capek, Bu? Enggak, semuanya kan kerjasama. Ya, Suami bareng-bareng. semua juga dukung semua, bantuin semua. Ya, ya. Alhamdulillah dukung. Ngomongin sekarang tentang produksi sudah ya, mulai dari pemilihan jagungnya begitu Bu ya, Iya. pemilihan coklatnya sampai pemilihan kacang dan tanpa tepung, ini menjadi program produk unggulan dari Zake begitu. Betul. Ini untuk orang-orang yang diet begitu Bu ya. Camilan aman untuk orang-orang yang diet. Yang kayak saya dietnya gagal, jangan ditiru karena diet saya gagal. Tapi yang jelas ini aman untuk orang-orang diet karena tanpa tepung. Betul. Tanpa tepung pun tidak mengurangi rasa dari khasnya dari Zake ini ya, masih Iya. kriuknya masih, Masih. gurihnya masih, begitu ya Bu ya. Dapat semua. Semuanya masih aman, coklatnya juga masih aman, begitu Bu ya. Nah, ngomongin tentang sekarang udah ngomong proses produksi, ngomongin tentang konsumen. Aduh, seru nih kayaknya. Konsumen Ibu biasanya dari segi apa nih? Anak-anak kah, remaja kah, atau bagaimana? Kebanyakan remaja. Remaja gaul gitu Iya, ya. sama anak-anak kecil. Oh, gitu. Kan kalau pas pameran itu ya yang beli banyakan remaja sama anak-anak kecil itu. Jadi mereka lebih antusias gitu ya. Iya, benar. Kan kalau kita pameran kan mesti kita kasih testan. Oh gitu. Ya, jadi mereka bisa rasakan gimana gitu. Nanti dia balik lagi gitu. Oh gitu. Baik secara offline maupun online. Kalau ngomongin soal ini Bu, konsumen lagi Bu, biasanya untuk yang best sellernya apakah Zake ini dari anak-anak muda itu sampai berapa Bu belinya, omsetnya? Omsetnya Dari 100%, anak mudanya sampai berapa persen? ya bisa 70 dari remaja itu. Remaja saja ya? Iya, Atau karena giginya masih penuh mungkin? mungkin ya. Oke, kita ngomongin lagi bagaimana Zake dan Bu Rima, tapi tetap setelah ini tayangan iklan, jangan kemana-mana, dengan Ika di Junjung UKM AMTV. Masih dengan saya Ika Herani di Junjung UKM AMTV dan juga dengan Bu Rima dan Zake. Saya penasaran ini dari kombinasi dari jagung, coklat dan juga kacang jadi satu, ngeblend nih bagaimana nanti, tapi nanti kita bahas nanti. Nah, ngomongin tentang konsumen tadi dari 100%, 70% adalah anak muda, begitu ya Bu ya. Benar. Nah, kalau untuk penjualan sampai area mana saja Bu? Kalau penjualan sampai Paling jauh. paling jauh Kalimantan. Paling jauh Kalimantan. Iya. Kalau untuk area Surabaya dan sekitarnya, outletnya mana saja? Kalau outlet biasanya di ini Pemkot, punyanya Pemkot itu di Balai Kota, Siola, Siola. di Mer, Ada ya Bu ya? ada. Nah, kalau untuk Siola, Mer itu kalau harganya variatif ya, karena Benar. terserah outlet lagi ya. Betul. Kalau untuk pusat oleh-oleh sudah masuk juga? Juga masuk. Sudah mulai masuk juga ya? Masuk tapi nggak banyak sih store-nya. Nggak apa-apa Bu, tapi jelas masuk dong. Secara kalau UKM sekarang itu identik dengan pusat oleh-oleh begitu kan? Betul. Nah, apalagi binaan Pemkot pastinya sangat diutamakan begitu Bu ya. Betul. Ya. Ngomongin nanti itu nanti Bu. Kita ngomongin nanti strategi marketing Ibu nanti. Tapi sekarang kita bahas kupas tuntas mulai dari tadi Zake dengan perikintilannya. Waduh, dengan keripik jagung, coklat dan kacangnya. Kita ngomongin lagi juga proses bagaimana kue-kue tart tadi Bu. Kalau kue-kue tart kita ngomongin agak sedikit jauh dari Zake ya Bu, dengan Jauh, basicnya kue tart. beda. Iya, kalau kue tart biasanya sampai sekarang apakah masih ada pesanan Bu? Masih, alhamdulillah masih banyak. Kue Alhamdulillah. tartnya range harga dari berapa sampai berapa? Sekarang ini dari 80 sampai 200-an. 80 sampai 200. Apakah itu bentuknya bagaimana Bu? Kue tart biasa sesuai request klien atau dari bagaimana Bu? Sesuai request. Sesuai request? Iya, jadi kita bisa tahu ini harga berapa dari
konsumen mintanya maunya seperti apa gitu. Enak ya, saya tuh kadang suka iri loh dengan emak-emak yang bisa bikin kue. Saya nggak bisa, Bu. Saya dulu juga nggak bisa. Saya nggak bisa. Mau duduk manis juga nggak bisa saya bikin kue. Jadinya bukan kue, nanti tempe goreng. Nah, ngomongin tentang madu mongso dan sambal begitu, Bu ya. Iya. Sampai sekarang juga masih banyak pesanan, Bu. Alhamdulillah. Di luar lebaran ya. Di luar, kalau madu mongso sih biasa saya fokusnya cuman waktu Hanya mau lebaran. Nah, Ya, berapa karena kilo, kan Bu, prosesnya lama itu. Iya banget. Seminggu saya kayak bikin. Itu kompornya pakai apa, Bu? Lama itu prosesnya kan Iya. saya harus nape dulu, habis betul. itu jadiin madu mongsonya, terus packingnya lama kalau madu Iya, mongso. betul. Kalau saya pasti nggak jadi madu mongso, jadi yang lain kayaknya. Saya cuma pengen cerita, dapat ceritanya dari Bu Rima ini. Nah, ngomongin madu mongso, saya berapa kilo ketannya, Bu? Kalau untuk lebaran-lebaran? Lebaran kalau sekali bikin itu bisa 10. 10 kilo? Iya. Wow. Sekali bikin, tapi besok lagi bikin lagi, besok lagi bikin lagi. Sesuai. Kalau lebaran ya seperti itu. Sampai pernah stop-stop nggak sih? Ampun, stop Iya, deh. stop. Sampai stop-stop. Iya. Hmm. Kadang kan orang itu kadang masih lebaran aja masih minta gitu loh. Iya, Bu. Memang itu jajanan yang saya suka Jadul, banget juga. Itu jajanan jadul yang banget. langka. Ya, di Surabaya nggak ada itu, Bu. Jarang, Ya, kalau keluar Surabaya baru dapat gitu ya. Kalau untuk persambelannya nih, Bu. Aduh, sayang banget nggak dibawa. Nah, Iya, sambelnya saya tadi lupa bawanya. Tadi padahal sudah saya siapin. udah disiapin. Nah, persambelannya ini sesuai pesanan kah atau memang jualan sama seperti Zaki, Bu? Iya. Untuk saat ini kan memang itu halalnya belum selesai. Jadi saya nggak berani nitipin di outlet dulu. Jadi masih konsumsi sendiri Iya, mungkin ya, benar. kalangan tertentu mungkin begitu Betul, yang kenal iya. saja. Tapi so far dari persambelannya ini berapa tahun sudah? Apakah sama dengan Zaki? Sama. Sama? Sama Zaki juga hampir setahun. Jadi Zaki. ya untuk salah satu strategi marketingnya Ibu adalah melebarkan sayap gitu ya, karena pintar masak dan pintar bikin kue. Akhirnya beliau bukan mencoba ya, membuat kue tar yang memang basicnya kue tar, kue-kue Iya. basah dan juga persambelan begitu Bu. Persambelan. Bu ya, Coba persambelan. di dunia lain persambelan. Coba di dunia lain, ngeri banget dunia lain. Kemudian akhirnya yang paling penasaran adalah madu mongso. Nggak semua orang bisa bikin madu Betul. mongso. Madu mongso identik dengan jajan deso, begitu ya. Tapi Bu Rima punya jualan nih di madu mongso di Indonesia, di Surabaya tentunya, di di daerah Karangpilang dan sekitarnya, Lakar Santri dan sekitarnya, begitu ya. Santri. Nah, range harganya untuk madu mongso, Mbak? Kalau kemarin kalau kita jual per toples itu isi 20, 30 ribu. 30.000 itu udah Isi sold out ya? 20. Selalu sold out, selalu habis. Alhamdulillah habis. Aduh, lebaran tanpa madu mongso tuh kayak Alhamdulillah. apa Ya, kadang gitu. sampai stop sudah enggak kuat bikinnya lagi. Ya, karena memang membutuhkan proses yang panjang. Karena prosesnya lama tadi. Jadi kalau nggak order dulu nggak bisa. Nggak kita. bisa ya, Iya. betul. Lagi-lagi proses yang panjang. Proses yang Nah, panjang. tenang aja di lebaran saya tak pesan. Kalau sejauh-jauh pulang ke desa gitu kayaknya Iya, ya. benar. Nah, balik lagi ke Zaki. Setelah melebarkan sayap dari madu mongso tadi, terus kemudian persambelan, tapi tetap Bu Rima fokus dengan Zakinya, begitu ya Bu ya. Betul. Nah, ngomongin Untuk saat Zaki ini fokus ke Zaki. Fokus ke Zaki dengan varian yang tadi coklat, keripik jagung dan juga kacang tanpa tepung sebagai produk unggulannya karena bisa dimakan untuk diet begitu. Bisa dititip-titipkan mulai dari Siola ya, Mer, jajanan di Mer, jajanan produk Iya, benar. UKM di Mer, kemudian di mana lagi Bu, monggo? Di Atap Rasa, di Bruce Lee, outlet-outlet kecil gitu itu. Outlet kecil ya. Iya. Nah, untuk offline-nya Bu Rima terus berinovasi bekerja sama dengan toko-toko begitu ya Bu ya. Benar. Kalau untuk online-nya Bu, monggo silakan di-sharing Bu. Di online-nya bisa dilihat di Instagramnya Rima Mareta 6. @Rima Mareta 6 monggo. Benar. Terus untuk Kalau Facebooknya? Di Facebooknya di Rima Mareta juga, Hmm. sama di TikTok juga ada. Oh, TikTok juga ada. Iya, Iya, di TikTok Ria TikToknya. nih. TikToknya di apa Bu? TikToknya namanya di Salva Zaki. Namanya nasi. Terus kalau untuk nomor WA-nya Bu untuk sharing-sharing teman-teman di luar sana, barangkali ada yang mau jadi reseller gitu. Oh gitu. Monggo kalau mau jadi reseller bisa hubungi di 0895 8000 21454. Jadi Bu Rima membuka reseller begitu ya Bu ya. Iya, betul. Mau resellernya
WA dan curhat-curhat, monggo langsung DM Monggo. Instagram ataupun WA ya Bu ya. Sharing-sharing monggo. Sharing-sharing karena di luar sana pemirsa ini ada yang aku ki bingung Bu bisnis opo ya mungkin Iya, begitu betul. ya, daripada bingung modal mending jualin. Enak ya Bu betul, ya. Bondo mek foto tok melok ngedolno begitu Bu ya. Iya. Aduh seru ini Bu. Nah kalau ngomongin sekarang reseller, berapa sih Bu resellernya sekarang? Reseller ya, tapi kan kadang ganti-ganti ya, ada reseller sambal sendiri, ada reseller yang ini sendiri. Total berapa Bu? Berapa ya? Ada 20-an? Ada, Ada ya? ada. Ada yang mungkin jualinnya sendiri, saya jualin saki juga, saya jualin sambal juga, Iya, bisnisnya ada gitu. yang kayak gitu. Biasanya anak muda atau mama nih? Kebanyakan sih biasanya emak-emak. Kayak saya nih kayak. Saya juga udah ngintip nih, Zaki ini kayak apa nih kayak. Karena unik, jajan yang unik menurut saya Zaki ini Iya. dengan kemasan yang unik. Ada inovasi kemasan mungkin Bu? Iya, ini sebetulnya saya mau ganti kemasan juga yang baru. Ternyata juga dapat juga sih dari ini, dari Disperindak Provinsi fasilitasnya. Dapat ini apa? Buat desainnya ini desain baru, saya mau nunjukkan benar-benar apa kue saya itu seperti ini loh, kayak gitu. Ini kan masih kan namanya Masih perjalanan tertutup masih mungkin ini ya. ya. Perjalanannya masih gonta-ganti, mau pinginnya seperti apa. Nah, kemarin itu kok dapat lagi fasilitas ya, saya pingin lagi lah. Berarti Mau ganti lagi. pemerintah kota sangat istilahnya mendukung sekali ya dan Iya, perhatian sama sekali UKM ya. mendukung sekali. Bagaimana ke ibu dan usaha ibu begitu ya, Betul, baik iya. itu pejuang ekonomi maupun pejuang muda begitu Bu ya. Pahlawan ekonomi. Pahlawan ekonomi, iya. pahlawan ekonomi dan juga pahlawan muda gitu, pejuang Iya, muda gitu ya. betul. Jadi benar-benar diajarin mulai dari kemasan, awal mula itu adalah resep begitu ya, sampai Betul, akhirnya saya legalitas juga ya sampai Bu. jadi seperti ini, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Pemkot Surabaya. Terima kasih, ya. Tapi nanti kita bahas lagi setelah tayangan iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dengan Ika di Junjung UKM MTV. Masih bersama saya Ika dan juga Bu Rima di Junjung UKM AMTV bersama Zake dan juga usaha yang lain yang nggak dibawa untuk hari ini ya Bu ya. Gitu. Ternyata beliau ini nggak hanya fokus di Zake saja, tapi juga fokus di kue tart, kue basah, sambel-sambel dan juga madu mongso yang identik dengan jajan deso yang susah dibikin tapi beliau fokus di saat lebaran. Begitu ya Bu ya. Nah, sekarang segmen 4 Bu untuk dari segi area penjualan paling jauh tadi di Kalimantan. Kalau untuk Pulau Jawa sendiri, Jawa Barat, Jawa Tengah? Sudah, iya. Sudah Dari ya? Jakarta, Jawa Tengah, Jogja. Untuk Sampai segitu. konsumen yang sering repeat order Bu, paling sering di mana? Yang terus-terus repeat order, konsumen dari mana Bu? Jakarta biasanya. Jakarta? Iya. Toko kah atau personal orang atau Enggak, bagaimana? personal. Personal orang? Kebanyakan mereka personal. Karena mungkin lihatnya di online ya. Saya juga Iya. kan online ya. Ya, online. Online memudahkan untuk para klien atau customer membeli gitu ya, mau dari mana Bukan aja bisa kita. lihat. Ya, memudahkan banget memang. Kalau untuk event yang diikutin Bu? Iya, kita dulu sering ikut pameran sebelum ini ya, sebelum Mr. Covid-nya datang ini. Mr. Covid nggak pulang-pulang. Iya, nggak pulang-pulang. Heran saya juga, sedih. Kok kerasa di Indonesia? Ya, kalau untuk event yang diikutin apa Bu? Banyak, kayak seperti Jatim Fair. Terus dulu tuh kalau zaman dulu ada melakukan tunjungan tuh hampir tiap bulan itu. Iya, itu Rame juga saya banget rindu itu. sekali. Rame banget itu suasananya. Kangen. Kangen banget hal seperti itu. Ada lagi yang mungkin paling cetar membahana Bu, event apa tuh? Kalau paling rame itu waktu itu Jatim Fair. Jatim Fair, ya saya Jatim pernah Fair itu tergabung. kan dari mana-mana juga ya. Betul, langsung buyer datang biasanya Nah, begitu ya Bu ya. Jadi akhirnya kita juga bisa ketemu konsumen dari mana-mana, akhirnya repeat order gitu, seperti itu. Pernahkah Bu untuk ekspor secara nggak langsung pernah?
Belum. Belum sih, cuman kalau dibawa teman ke luar negeri Sudah pernah. Sudah pernah, iya. Setidaknya sudah pernah menyentuh negara tetangga. Iya, Nah, betul. itu sudah bagus sudah. Nah, kalau untuk program penjualannya dari segi Zake sendiri, Bu, adakah promo atau tiap 3 bulan sekali saya kasih promo deh atau bagaimana? Turun harga atau bagaimana atau diskon? Iya, kadang kalau online kadang kita juga untuk memperingati apa kita lagi ini ya diskon ya apa gitu, gratis ongkir, nanti pembelian berapa kita gratisin berapa gitu. Gitu ya. Tapi tertentu aja. Tertentu aja di Iya, satu di dua outlet. outlet tertentu atau bagaimana? Enggak, biasanya online. Kalau outlet kan tergantung outletnya. Tergantung gitu outletnya, ya. Kalau online saya bikinnya seperti itu. Biasanya berapa bulan sekali, Bu? Tergantung ya. Tergantung penjualan juga. Jadi semutnya Bu Rima aja ketika Iya, program. tergantung mood juga. Soalnya kita pegang sendiri juga Iya, semuanya. benar. Lagi-lagi tergantung mood dan tergantung omset ini. Ya, yang dari omset tadi yang berapa puluh juta begitu tiba-tiba langsung 70% menurun iya. begitu Bu ya. Kita harus Itu- ngapain? Nah, ini harus ngefek juga nih. Iya, betul. Harus ngapain? Ngapain supaya dongkrak lagi. Ya, kalau untuk layanan konsumen, Bu. Nah, ini kan konsumen ini kan unik-unik ya. Dari Zake juga, dari cake juga, dari kue basah sampai ke sambal dan madu mongsonya. Ada nggak Bu konsumen paling yang diinget Ibu ini paling cerewet ya? Ada nggak sih Bu? Iya. Sharing dong. Iya, Hal-hal lucu kalau untuk jadi konsumen. UKM itu memang nggak boleh baperan, itu nomor 1. Nggak boleh baper ya? Nggak boleh baperan. Kalau saya udah gulung-gulung nih kayaknya. Terus nomor baru 1 tuh nggak boleh baperan, soalnya karena konsumen kan memang ininya Beda-beda, ya. sendiri-sendiri, ada yang kayak gini, kita layanin aja. Nggak Biasanya, apa-apa, kita terima masukan mereka, kita terima. Oke, Kan sebagai kritiknya. masukan juga kan, Iya, sebenarnya buat kritiknya. kita ya. Nah, yang paling diinget sampai sekarang apakah yang jadi komplain dari konsumen nih? Hari Ibu komplain itu menjadikan semangat baru buat Ibu tuh apa, Bu? Ya kalau biasanya kan rasa mungkin ya. Jadi kita akhirnya oh iya ya kita harus ngapain supaya rasanya seperti itu kayak gitu kan dari belajar, akhirnya kita belajar. Jadi kalau ada orang yang protes konsumen protes, kita dengerin aja, nggak apa-apa. Ya sudah gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, yuk kita masak bareng aja yuk mungkin gitu. Buat pembelajaran aja. Gitu ya. Jadi komplain dari konsumen malah membuat Bu Rima semakin memberikan semangat gitu Bu ya. Iya, betul. Oh ya sudah, komplain ini jadikan pembelajaran untuk lebih baik lagi gitu Bu ya. Betul, Jadi betul. malah nggak boleh malah komplain membuat down ya Bu. Nggak boleh. Jadi aku naik komplain Nanti kayak nggak maju kita, nggak bisa maju nanti. Itu saya kayaknya di komplain es buyar es gak usah dodolan gitu ya. Jangan. Ya itulah kenapa saya belum bakat jualan ini Bu. Nah selain lagi layanan konsumen, Ibu ngantar sendiri nggak sih atau bagaimana mungkin layanan konsumennya? Saat Kadang ini? kalau saya pas nggak repot, saya anterin sendiri. Diantarin sendiri, kenalan sama konsumennya mungkin ya? Benar ya. Kalau temen dekat gitu kadang nganterin ya, nggak apa-apa ya, tak anterin. Anterin plus gibah. Iya betul. Kalau kita ke sana kan akhirnya mereka tahu kita ngobrol, oh punya produk gini, iya nanti bisa pesan di saya ya, gitu. Seperti itu. Secara tidak langsung adalah strategi marketing begitu. Ya, jadi jangan salah, gibah juga strategi marketing. Ada manfaatnya lah. Ada manfaatnya. Jadi kalau memang Gibah yang bermanfaat. gibah yang bermanfaat, bukan gibah yang bagaimana ya Bu. Nah pada dasarnya layanan strategi marketing Ibu salah satunya adalah memberikan pengantaran sendiri begitu ya Bu ya. Nganterin barangnya sendiri ke klien atau konsumen tadi Bu ya. Walaupun kenal nggak kenal dianterin kalau selama itu ada waktu begitu Benar, Bu ya. kalau ada waktu saya anterin. Kalau yang paling sering dianterin apakah kue tar Bu bentuknya, karena mungkin kue tar itu kan pengantarannya Iya. luar biasa. Itu yang sering saya biasanya, soalnya saya kadang nggak berani kalau titip Gojek terus apa itu. Mau Gojeknya Kadang tumplekin takutnya lagi. di sana ada yang pernah tumplek mereng itu, orang protes, waduh ini akhirnya kan saya harus ganti. Iya, Dari iya, situ iya, saya iya. belajar, oh nggak bisa, saya harus kirim sendiri, nggak berani. Oh gitu Iya. ya. Bukan berarti tidak percaya sama mas-mas Gojek atau mas-mas Bukan, Grab. iya. Ya, Kadang tapi kan karena memang kalau pengantaran pegang sendiri tuh mungkin nggak bisa ya, kadang kerasa kesenggol-senggol gitu, iya. Tapi kalau Zake ini bisa diantarin lewat ekspedisi ataupun lewat Bisa. Gojek kurir gitu ya. Nah, yang jelas Ibu bisa mengantarkan sendiri, barangkali mau kenal-kenal dengan Bu Rima bagaimana. Duh, aku terinspirasi dengan Bu Rima nih. Nah, coba tahu langsung aja Monggo. WA, DM, WA
WA, langsung aja ke Bu Rima sharing-sharing, Bu gimana sih saya cuma bisa bikin kue di dapur selesai. Nah awal mulai gimana sampai akhirnya timbul percaya diri ya, itu biasanya Bu, timbul percaya diri untuk jualan. Nah itu Ibu gimana Bu? Timbul percaya diri untuk jualan itu susah loh Bu, saya sendiri aja mungkin nggak bisa. Iya, ya itu tadi. Apakah inget cuannya? Betul, itu nomor satu. Gitu ya. Kita kerja keras, tapi kalau sudah dapat hasilnya itu yang bikin semangat. Itu. Oke. Berarti salah satunya adalah inget cuannya. Inget nomor duitnya. nomor satu cuannya. Iya, iya. Inget duitnya nih buat beli skincare. Gitu bener gak sih? Aduh kok jadi gibah ya segmen ini. Perawatannya banyak. Iya. Jadi gibah kita. Bu, ngomongin lagi tentang layanan konsumen, Bu. Layanan konsumen yang paling menarik menurut Ibu saat ini, apalagi di era pandemi ini, Ibu memberikan layanan seperti apa? Yang paling gencar Ibu lakukan, tetap ingat pada Ibu yang notabene jualan kue basah dan juga jualan sake. Ibu, apa layanan yang paling biar diingat? Jadi ingat ya, seperti apa ya, kalau kita kan memang mungkin untuk saat ini online ya yang kita gencarin ya. Kita Terus? bikin ya giveaway seperti itulah. Giveaway ya? Iya. Giveaway-nya mungkin apa berupa dari beli sake gratis apa gitu Bu? Ya betul, kadang kan kita kalau lebaran dulu beli ini satu paket, ada madu mongso, ada kue kering, kita pakai itu sekalian. Jadi Nah, kayak gitu. hampers ya, Nah, betul. parcel lebaran Parcel. include gitu ya. Iya, kan Jadi masuk semua itu. bener Kalau keren loh. sambal bisa buat buka puasa. Iya kan? Sambal bisa buat sahur kan, kalau kita males, kita lagi males. Banyak malesnya. Sambalnya itu bisa. Ya banyak malesnya kalau saya. Ya lagi-lagi berarti salah satu layanan program penjualan dari Bu Rima adalah hampers gitu ya, atau parcel, masing-masing bisa ditonjolkan, mulai zakenya ditonjolkan pastinya, kemudian madu mongsonya bisa buat mempercantik meja untuk tamu begitu ya, makanan, sambelnya bisa buat sahur atau buka. Pada dasarnya nggak cuman momen lebaran saja mungkin Bu ya, tapi momen-momen berikutnya bisa. Betul Bu? Bisa, betul. Bisa sekali. Jadi layanan programnya selain giveaway di online shopnya, di online Zake begitu, di online-nya Bu Rima, juga ada hampers layanan konsumennya Bu ya. Dan diantar sendiri sambil gibah tadi, akhirnya ngerti. Oh, Bu Rima nggak cuma jualan kue tar, tapi ada Zake di sini ya. Ada sambal di sini ya Bu ya. Itu keren tuh. Itulah mama kerennya, luas dalam segi gibah. Benar. Jadi gibahnya nggak yang aneh-aneh ya. Gibah bahwa Ibu seorang pengusaha loh, gitu, dan harganya walaupun harganya istilahnya menarik gitu ya, ramah di kantong, tapi kualitasnya tetap nomor satu. Benar nggak gitu Bu? Betul. Nah, Kualitas tetap dijaga nomor kualitas satu. tetap dijaga, kualitas tetap nomor satu. Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan ini kita akan bertanya tentang harapan-harapannya seorang Bu Rima dan juga Zake. Masih bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Bu Rima. Di sini ada Zake juga di Junjung UKM AMTV. Bu, nah sekarang nih segmen bagaimana impian dan harapan seorang Bu Rima. Rencana ke depan apa sih Bu untuk pengembangan produk dan usahanya Bu? Ya cita-citanya sih kepingin lebih maju lagi ya. Karena mungkin untuk saat ini masih keadaannya seperti ini, jadi harapannya mungkin bisa lebih berkembang, lebih maju lagi. Terus bisa merekrut teman-teman, Partner gitu kerja loh. tadi ya. Iya, gitu. Harapannya seperti itu. Tetap survive ya Bu ya. Nah, yang jelas kalau untuk pengembangan produk dan usaha Bu, Ibu udah komplit menurut saya. Dari segi kue tar ada, kue basah ada, sambel ada gitu kan, madu mongso yang event lebaran juga ada, Zake yang camilan orang butuh tiap hari juga ada. Ada nggak produk yang
yaudah deh saya inovasi ini lagi, ada nggak Bu Iya. untuk kedepannya? Karena keadaan ini ya, saya jadi kepingin enggak gitu loh. Kan sekarang orang itu pingin sehat akhirnya. Betul. Jadi saya kayak kepingin bikin cemilan yang sehat gitu aja untuk sekarang Itu. ini, untuk saat ini. Saya pinginnya seperti itu. Apa tuh kalau boleh tahu Bu, camilan sehat itu apa kategori camilan sehat? Kan punya saya ini sudah ndak ada tepung, jadi nanti kayak kadang gulanya nanti dikasih yang gula yang buat apa? Gula apa itu kayak buat yang diet. Oh, yang gula ya. Nah, kita ganti semua bahannya Dari buat stevia mungkin ya, Nah. gula-gula dari stevia. Oke, berarti yang mau arahnya seperti itu. malah pandemi membuat Ibu pengen berinovasi camilan sehat begitu ya Iya, Bu ya. betul. Sudah mulai on progress Bu produksi atau bagaimana? Iya, ini mulai masih ini sih Masih mulai trial error. belajar bahannya dulu kan kita harus tahu rasanya testingnya seperti apa Iya, kan. Dari iya. bahannya kan mesti bolak-balik gitu kan, sama kayak yang kemarin ciptain ini juga gitu. Ya, yang akhirnya ada test foodnya akhirnya dapat gitu Bu ya. Dapat rasanya pas seperti ini. Nah, Yang kan seperti dari berbagai ini. test foodnya. Cobaan dulu. Jadi Bu Rima ini walaupun pandemi seperti ini, Ibu malah berinovasi. Sudah saya mau bikin camilan sehat begitu. Iya, benar. Nah itu yang maksud saya, semangat sebagai pengusaha begitu. Jangan kemudian pandemi ya memang omset turun ya Bu. Memang agak sedikit lesu mungkin begitu ya. Lesu banget. Lesu banget, pakai banget lagi. Tapi Ibu tidak menyerah, malah mau berinovasi membuat camilan yang sehat begitu Bu ya. Nah, ngomongin tentang harapan ke depan Bu. Untuk mitra usaha Ibu khususnya, harapannya apa? Harapannya ini produk saya bisa ada di mana-mana. Harapannya jadi orang tahu, oh cemilan ini kayak gini. Saya pinginnya lebih maju itu lagi. Outletnya banyak, di mana-mana ada produknya Zake, terkenal di mana-mana. Itu yang saya. Produk Zake terkenal di mana-mana, dimanapun outlet itu. Nambah outlet lagi setelah PPKM begitu ya. Iya, maunya seperti itu. Nah, jadi yang penasaran bagaimana Zake, kalau yang punya outlet, pemirsa punya outlet, monggo silahkan DM Bu Rima dan juga WA tadi sudah dikasihkan WA-nya. Monggo silakan untuk memperkenalkan Zake di outletnya begitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk harapan ke depan ke pemerintah Bu, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah apa ya? Kalau untuk saat ini sih PPKM deh. iya, nggak bisa jalan seperti dulu ya. Ya. Tapi kalau yang kemarin-kemarin sih ya, alhamdulillahnya sangat membantu. Mungkin sangat membantu. kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Lebih baik lagi, pemerintah lebih aware lagi, lebih care lagi, mungkin iya. begitu ya. Tapi yang jelas kalau ngomongin PPKM atau ngomongin era pandemi COVID, memang kita harus nurut Bu. Nggak boleh nggak nurut, karena dengan seperti itu pemerintah bisa lebih powerful untuk memutus mata rantai, begitu mungkin ya. ya. Nah, sekarang ngomongin tentang jenengan sudah dari tahun 2016 sampai sekarang. Pernah ngerasa jenuh, bosan Bu? Ya namanya manusia pasti ada. Cara menyiasatinya Bu, pemirsa di luar sana yang pengen tahu nih. Gak apa-apa, bawa happy aja. Bawa Maunya happy. kemana ya itu diikutin aja. Nanti setelah itu kita balik lagi ke rutinitas itu biasanya. Jalan-jalan ke mall mungkin ya. Betul itu. Jalan-jalan ke mall dulu, refreshing dulu sama keluarga, mungkin itu salah satu tips ya Bu ya. Iya. Akhirnya nanti kembali lagi, semangat lagi untuk ngublek begitu. ya, ngublek ya. Nah, kalau untuk pesan untuk para UKM yang, saya nggak ngomongin UKM dulu deh, pesan untuk para pengusaha yang akan memulai, bingung nih, saya juga pengen kayak Bu Rima dong Bu. Awal mula pesannya apa Bu? Untuk awal mula teman-teman berusaha. Awalnya jangan takut. Jangan takut. Kadang dulu tuh kayak gini ya. Saya dulu takut kalau saya kayak gini gimana. Kalau kebanyakan gimana nggak jalan. Jadi udah jalanin aja dulu. Apa yang dipinginin itu yang dijalanin dulu. Oke. Gitu. Jadi jangan pernah takut pada dasarnya. Iya. Jangan berani tidak mencoba gitu ya. Pokoknya budal gitu. Iya, betul. Oke. Ada lagi Kita mungkin Bu? jalanin aja dulu. Karena kan kadang awal-awal usaha atau startup gitu ya kita ngomongnya, itu anci-anci eri gitu bahasa Jawa nih Bu. Kadang kan orang takut gini ya, kalau saya jualan ini laku apa enggak, kayak seperti itu. Iya. Tapi itu dijalanin aja. Namanya orang dagang, jualan kan naik turun, kadang rame, kadang sepi, ya dijalanin aja, enggak apa-apa. Terserah lah ya, apa kata Iya. Allah mungkin begitu ya. Betul, kita kan namanya manusia ya, berdoa, berusaha itu udah jalanin aja.
Apakah itu pesan sama juga untuk teman-teman para teman-teman UKM di luar sana, Bu? Iya benar. Yang mungkin kita nggak ngerti ya, Bu ya. Secara Ibu survive, tapi kita belum tahu pemirsa UKM yang di sana, yang khususnya UKM, pasti lagi sekarang dalam keadaan yang jenuh, apalagi PPKM ya. Nah, pesannya apa, Bu, buat teman-teman yang seperti itu? Monggo silakan. Pesannya jangan pantang menyerah, tetap semangat, kita berdoa, kita jalani, pasrahkan semuanya sama Allah. Pasti ada jalan, insya Pasti Allah ada ada jalan. Itu. Ya, kembali lagi pada Allah ya. Iya benar. Kembali lagi kepada Allah. Lagi-lagi Iya. mau manusia mau merencanakan seperti apa, kalau Allah bilang kun fayakun mau apa gitu ya. Betul, iya. Ini yang jelas kalau pesan untuk para pelanggan, Bu. Pelanggannya Zaki nih yang udah kenal Pelanggannya Zaki Zaki, dan Bu ya. Rima bagaimana? Monggo silakan. Buat pelanggannya Zaki, jangan lupa Zaki ya, order terus, repeat terus. Karena ada program-program promo gitu, Bu ya. Iya, Dari nanti kita Bu bikin Rima. giveaway lagi. Giveaway. Ya. Yang jelas jangan bosen-bosen untuk mengkonsumsi Zaki karena camilannya ini sehat. Bukan hanya camilan saja, yang jelas camilan ini tidak mengandung tepung. Betul. Jadi bisa untuk teman-teman yang lagi diet. Nah, daripada bingung-bingung makanan yang di luar sana yang nggak tahu mungkin ya ingredient atau isinya apa nih. Karena memang kebanyakan teman-teman yang diet ya, saya sebenarnya diet sih, cuman saya lagi gagal ini dietnya. Tepung itu menjadikan momok, Bu. Betul. Momok utama untuk kita para pendiet ini. Pejuang diet. Pejuang diet. Yang enggak, jangan menurut saya, yang gagal ini saya. Ya, kalau untuk pelanggan sudah jangan lupakan Zaki. Kalau untuk yang lain, Zakinya, Bu, Yang mana? apa, Bu? Pesennya selalu ingat Bu Rima dengan segala macam produknya begitu? Iya betul. Monggo silakan. Kita jangan lupakan Zaki karena kita semuanya ada di sini. Wah, sekarang semua ada di sini, ada macam-macam produk selain Zaki begitu ya. Oke, Bu, terima kasih sudah rawuh di Junjung UKM AMTV. Iya, sama-sama. Semoga semakin laris dagangannya dan juga semakin sehat keluarganya ya, Bu, terlindung dari segala macam cobaan dan bahaya dari ya. Oke, dan hari ini saya juga masih memakai baju dari Arin Butik dan juga jangan lupa acara Junjung UKM tiap Selasa dan Kamis jam 11 juga jam 8 malam. Matur nuwun sekali lagi, Bu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.